Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2021, kita memperingati Santo Martinus dari Tours. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda bahagia hari ini, orang-orang Farisi menjadi bingung tentang kapan kerajaan Allah itu datang, dan Tuhan Yesus menjawab kegundahan mereka bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu semua. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat Tuhan Yesus melakukan banyak karya mukjizat dalam pewartaannya yang penuh wibawa, itulah tanda yang sudah meyakinkan bahwa Allah sudah ada di antara mereka. Mereka sudah banyak melihat tanda mukjizat itu, namun mereka gagal untuk meyakini bahwa Allah sudah ada di antara mereka di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Sabda peneguhan Tuhan Yesus yang kita dengar pada hari ini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu, menyadarkan kita kembali akan tugas kita untuk bisa mengenali hadirnya Allah yang meraja di dalam hatiku, di dalam hatimu, di dalam hidup kita setiap hari, bahwa Ia sungguh-sungguh beraja dan sedang berkuasa di tengah dunia kita. Kerajaan Allah ada pada tiap kita ketika kita memikirkan apa yang sungguh-sungguh dikehendaki dan diperjuangkan oleh Tuhan, yakni ketika kita mengutamakan kasih dan bela rasanya. Santo Martinus yang kita peringati hari ini juga telah menjadikan hidupnya menjadi tempat luas bagi Allah yang meraja di dalam hidupnya, sehingga ia bisa menjadi pribadi yang penuh kasih dan berbela rasa kepada sesama. Dalam salah satu kisah hidupnya dituliskan demikian, sekali peristiwa dalam perjalanan dinas ke kota Amiens pada musim dingin tahun itu, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang sedang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu mengulurkan tangan meminta sesuatu kepada Martinus, tetapi Martinus tidak bawa uang sama sekali pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukannya? Ia tergerak hatinya dengan penuh belas kasihan pada pengemis itu, lalu ia segera mengambil pedangnya dan membelah mantelnya yang indah itu, sebagian untuk dia dan sebagian diberikan kepada pengemis itu. Ketika memasuki kota Amiens, banyak orang menertawakan dia karena mantelnya yang aneh, karena hanya setengah. Lalu pada malam itu juga, Tuhan Yesus bersama sejumlah besar malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Dalam penglihatan itu, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan kepada pengemis yang malang tadi. Kepada para malaikat itu, Tuhan Yesus mengatakan, Martin,
seorang katekumen memberikan aku mantel ini. Dan tak lama kemudian, oleh karena kisah penglihatan itu yang dialami olehnya, ia dipermandikan, dibaptis, dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas ketentaraannya. Saudara-saudariku yang terberkati, betapa kita seringkali menyadari sungguh bahwa kita cenderung lebih banyak memikirkan diri sendiri dengan segala kepentingan diri kita sendiri. Yakinlah bahwa di dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, Tuhan pun tetap berkarya untuk bisa membentuk kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan cara hidup maupun dengan kematiannya. Semoga lewat teladan hidup Santo Martinus, hati kami semakin diperbarui untuk mau berpilah rasa dan menjadi saudara bagi mereka yang lemah dan menderita serta yang terabaikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.